warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Julia Fajrina Purnama. Tahukah kalian, sebagian perilaku yang terlihat biasa dalam kehidupan sehari-hari ternyata dapat membawa dampak negatif jika dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini kita akan mengenal perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad agar dapat menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan dampak dari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian juga bisa mengetahui bagaimana pengaruh perilaku ini terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan keagamaan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan sikap ikhlas, tawadu, hidup sederhana, serta peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan hanya tahu teorinya, tetapi juga bisa mengamalkannya dalam tindakan nyata. Seseorang terlihat sangat senang membawa banyak barang hasil belanja. Hampir setiap barang yang menarik perhatian langsung dibeli tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kondisi seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seseorang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku inilah yang disebut berfoya-foya, yaitu menggunakan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam Islam, sikap ini dikenal dengan istilah israf atau tabdzir. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menggunakan harta yang diberikan oleh Allah SWT secara bijaksana, sehingga harta yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalil tentang berfoya-foya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Di mana melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan hartanya secara bijaksana dan tidak menghambur-hamburkannya secara boros. Ayat ini mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk berbagi dan membantu sesama. Bayangkan, ada seseorang yang selalu ingin membeli barang terbaru meskipun barang yang dimilikinya masih berfungsi dengan baik. Ia merasa harus mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Kebiasaan seperti ini menunjukkan salah satu ciri hidup berfoya-foya. Orang yang berfoya-foya biasanya sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, mereka lebih sering membeli sesuatu berdasarkan dorongan sesaat daripada mempertimbangkan manfaatnya. Ada yang membeli barang hanya agar terlihat keren di hadapan teman-temannya. Ada pula yang menghabiskan uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau membuang makanan yang masih layak dimakan. Perilaku-perilaku tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus dapat menumbuhkan kebiasaan hidup boros. Padahal setiap nikmat yang diberikan Allah SWT seharusnya dimanfaatkan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Awalnya, menghabiskan uang untuk membeli berbagai barang mungkin terasa menyenangkan. Seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dan merasa puas sesaat. Namun, ketika kebiasaan tersebut dilakukan secara berlebihan, berbagai dampak negatif mulai muncul. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting, justru habis untuk memenuhi keinginan yang tidak selalu diperlukan. Selain membuat seseorang menjadi boros, perilaku berfoya-foya juga dapat mengurangi rasa peduli terhadap orang lain. Ketika terlalu fokus pada kesenangan pribadi, seseorang cenderung lupa bahwa masih banyak orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Lebih dari itu,
Kebiasaan hidup berlebihan dapat menumbuhkan sikap kurang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seseorang sedang melakukan kebaikan. Ia membantu orang lain bersedekah atau melaksanakan ibadah. Namun yang paling ia pikirkan bukanlah ridho Allah, melainkan bagaimana agar orang lain melihat dan memujinya. Perilaku seperti itu disebut riya, yaitu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sementara itu, ketika seseorang sengaja menceritakan amal baik yang telah dilakukan agar mendapatkan pengakuan, perilaku tersebut disebut sum'ah. Meskipun terlihat seperti perbuatan baik, amal yang dilakukan tanpa keikhlasan akan kehilangan nilai yang seharusnya diperoleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang riya dan sum'ah yaitu terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya, barang siapa yang beramal karena riya dan sum'ah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan diserukan atau diberitahukan perbuatannya di hadapan seluruh manusia. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang beramal karena riya dan sum'ah akan dipermalukan pada hari kiamat. Pesan utama dari hadis ini adalah pentingnya menjaga niat agar setiap amal yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Ada orang yang tampak sangat bersemangat beribadah ketika banyak orang memperhatikannya. Namun ketika tidak ada yang melihatnya, semangat tersebut perlahan berkurang. Ada pula yang merasa senang ketika dipuji dan kecewa ketika kebaikannya tidak mendapatkan perhatian. Perilaku seperti inilah yang menjadi tanda adanya sifat riya dan sum'ah. Fokus utamanya bukan lagi pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pada penilaian manusia. Seseorang tampak melaksanakan ibadah dengan sangat baik ketika banyak orang memperhatikannya. Namun ketika tidak ada yang melihatnya, semangatnya menjadi berbeda. Keadaan seperti ini merupakan salah satu contoh riya. Tujuan utama ibadah seharusnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari pujian atau penghargaan dari manusia. Setelah melakukan kebaikan, ada orang yang merasa perlu menceritakannya kepada banyak orang atau membagikannya agar mendapatkan pengakuan atau memperoleh pujian dan perhatian. Maka perilaku tersebut termasuk sum'ah. Oleh karena itu, seorang muslim perlu menjaga keikhlasan dari setiap amal yang dilakukan. Ada seseorang yang terlihat begitu yakin bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia merasa lebih pintar, lebih hebat, atau lebih berhasil dibandingkan teman-temannya. Sikap seperti ini disebut takabur atau sombong. Takabur membuat seseorang sulit menghargai orang lain karena ia terlalu fokus pada kelebihan yang dimiliki dirinya sendiri. Padahal setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang takabur yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Di mana dalam surah ini Allah melarang manusia bersikap sombong. Ayat ini mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia tetap memiliki keterbatasan. Karena itu, tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain atau merasa lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap takabur dapat terlihat dari kebiasaan meremehkan orang lain atau sulit menerima pendapat yang berbeda. Ada orang yang selalu merasa dirinya paling benar dan enggan mengakui kesalahan yang dibuatnya. Ada pula yang senang membanggakan kemampuan atau prestasi yang dimiliki. Jika sikap seperti ini terus dibiarkan,
seseorang akan semakin sulit menghargai orang lain dan sulit berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh takabur dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya meremehkan teman yang nilainya lebih rendah, menolak nasihat, atau selalu menganggap pendapat sendiri paling benar. Sikap seperti ini dapat merusak hubungan pertemanan dan kerjasama. Pada awalnya, seseorang mungkin merasa bangga karena menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun lama-kelamaan, sikap tersebut justru membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Teman-teman mulai menjaga jarak karena merasa tidak dihargai. Selain merusak hubungan sosial, kesombongan juga membuat seseorang sulit menerima kebenaran dan memperbaiki kekurangannya sendiri. Karena itulah, takabur termasuk perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mampu menghargai orang lain, mendengarkan pendapat yang berbeda dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan serta kekurangan, maka ia sedang belajar menjauhi sikap takabur. Sikap rendah hati atau tawadu membuat seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan pergaulan dan lebih terbuka terhadap kebaikan. Ketika melihat teman memperoleh penghargaan atau mencapai keberhasilan tertentu, tidak semua orang mampu ikut merasa senang. Ada yang justru merasa iri dan berharap keberhasilan atau nikmat tersebut hilang darinya. Perasaan seperti itulah yang disebut hasad. Sikap ini dapat muncul ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalil tentang hasad yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati, hasad atau berangan-angan terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Di mana dalam ayat ini Allah melarang manusia iri terhadap karunia yang diberikan kepada orang lain. Karena setiap orang memiliki rezeki, kemampuan, dan kesempatan yang berbeda-beda sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat teman mendapatkan hadiah, nilai yang baik, atau prestasi tertentu, ada orang yang merasa tidak nyaman dan berharap dirinya yang berada di posisi tersebut. Perasaan seperti ini perlu segera diatasi, karena jika dibiarkan dapat berkembang menjadi hasad yang merusak hubungan pertemanan dan ketenangan hati. Ketika rasa iri terus dipelihara, hati akan menjadi sulit merasa tenang. Seseorang akan lebih fokus pada keberhasilan orang lain daripada mensyukuri apa yang dimilikinya sendiri. Akibatnya, hubungan persahabatan dapat rusak dan perasaan tidak nyaman terus muncul dalam dirinya. Hasad dapat menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Oleh karena itu, sifat ini harus segera dihindari sebelum berkembang menjadi perilaku yang lebih buruk. Menghindari perilaku hasad dapat kita lakukan dengan memulai dari hal yang sederhana. Seperti ketika melihat orang lain berhasil, cobalah ikut merasa bahagia dan mendoakan kebaikan untuknya. Dengan membiasakan diri bersyukur atas apa yang dimiliki, menghargai keberhasilan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, perasaan hasad dapat digantikan dengan sikap yang lebih positif dan menenangkan hati. Dari pembelajaran ini, kita telah melihat bagaimana perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dapat muncul dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan sesama manusia dan mengurangi kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita membiasakan hidup sederhana, ikhlas dalam beramal, rendah hati, bersyukur, dan peduli terhadap sesama. Dengan akhlak yang baik, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih disukai oleh lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pembelajaran mengenai perilaku tercela dalam Islam. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.